Kompas.com, senang sekali saya Ovi Natalia hadir di sini tentunya dalam program terbaru kami, Ngulik Bisnis. Dalam program ini tentunya kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan dunia bisnis, tentunya dari berbagai macam perspektif. Di episode pertama ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Presiden Direktur Paramount Land, Bapak M. Nawawi. Dan tentunya pada episode ini kita akan mengusung tema mulai bisnis di tahun 2023, telat nggak sih? Daripada penasaran, langsung saja kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bapak M. Nawawi atau yang biasa akrab disapa dengan Pak Awi. Halo Pak Awi, apa kabar? Halo Ovi, salam sehat selalu. Salam sehat selalu, terima kasih Bapak sudah menyempatkan hadir di episode pertama ini. Dan tentunya kita pada episode ini kita akan mengupas tuntas hal-hal yang berkaitan dengan dunia bisnis. Bapak gimana kesibukannya selama ini Pak? Ya, untuk kesibukan seperti biasa, yang pasti biasanya di awal tahun itu harus lebih sibuk. Ya. Harus lebih sibuk ya Pak? Harus lebih antusias, ya karena awal tahun. Karena awal tahun. Awal menentukan di akhir tahun. Oke, menarik sekali ya. Dan tentunya kan kita pada episode ini khususnya akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan bisnis. Banyak sekali seluruh sahabat Kompas.com di luar sana yang ingin memulai bisnisnya di tahun ini nih Pak. Tapi masih ragu, masih takut, masih bimbang kira-kira bisnisnya atau usahanya bakal gagal nggak ya. Nah menurut Pak Awi sendiri pikiran negatif seperti itu harus diapakan sih Pak? Iya, berbicara bisnis memang selalu orang mengingat akan masa lalu. Mengingat akan satu sejarah. Kita baru saja mengalami kesulitan di berbagai cerita media banyak memberitakan bahwa biasa pandemi. Iya. Tapi kalau kita belajar dari sejarah di masa pandemi, semuanya berjalan dengan baik. Semua yang memulai bisnis juga tidak sedikit di masa pandemi. Nah, jadi kalau mau pesan saya ketika kita mau berbicara bisnis di tahun 2023 ini, toh di pandemi aja kita bisa lewatin. Krisis berulang kali terjadi ya, semuanya bisa dilewatin. Jadi rasanya nggak ada alasan kalau kita ingin memulai suatu bisnis. Memulai suatu bisnis tentunya harus kembalikan ke diri kita. Selama ingin memulai, artinya ya itulah ada harapan yang besar di situ. Oke, jadi intinya jangan takut untuk mulai aja dulu ya. Apalagi ini masih awal tahun 2023. Nah terus kira-kira untuk memulai bisnis itu sendiri nih Pak Awi, apa saja nih Pak langkah-langkah yang perlu kita lakukan? Ya, hemat saya secara harfiah ketika kita berbicara bisnis itu kan bagaimana mempertemukan yang membutuhkan sesuatu dan yang menyediakan, gitu kira-kira ya. Atau dengan kata lain kita bisa mengatakan mempertemukan antara pembeli dan penjual. Ya, ada supply ada demand. Ada supply ada demand ya, hukum ekonominya. Itu bahasa kerennya kira-kira ya. Tapi ketika ini kita bisa pertemukan, ketika ini terjadi interaksi, nah itulah itulah bisnis sebenarnya. Jadi kembali lagi ketika kita bisa membaca pasar, bisa membaca situasi, bagaimana hari ini, bagaimana ke depan, belajar dari sejarah, harusnya bisnis itu kita bisa mulai. Bisnis apapun. Bisnis apapun. Oke, nah itu yang menjadi penting buat siapa? Ya, kita bikin bisnis pasti ada yang butuh. Betul. Ada yang dibutuhkan, ada yang membutuhkan. Bagaimana kita menemukan kedua hal ini. Jadi intinya untuk memulai bisnis apapun, di bidang apapun di tahun 2023 ini nggak ada yang telat ya Pak? Nggak ada yang telat. Baik kalau begitu. Nah sebelum kita membahas tips lainnya tentang memulai bisnis nih Pak. Pengen tahu lebih jauh terkait dengan Paramount Land. Yang seperti kita ketahui kan bahwa Paramount Land ini dikenal sebagai developer yang sukses dalam mengembangkan hunian serta komersial di Gading Serpong. Boleh ceritakan sedikit Pak terkait dengan Paramount Land? Ya, tentu saya mau ceritakan mengaitkan dengan tadi ya. Memulai bisnis, mau itu bisnis apapun ataupun kami sebagai developer. Tadi saya katakan bagaimana mempertemukan dua hal ini. Bacalah pasar itu, bacalah situasi itu. Kalau teman-teman sahabat Kompas.com ya, yang notabene sering membaca informasi bagaimana situasi sih sebenarnya hari ini, rasanya dari pemerintah, dari pelaku bisnis maupun dari dari punya para customer untuk pembelian suatu hal itu nampaknya masih optimis semua dan bahkan di lapangan pun terjadi. Artinya sebenarnya kita bisa baca bahwa situasinya bagus. Nah, kami salah satu perusahaan yang
yang concern di properti. Ya tugas kami ini membantu negara ini menyediakan salah satu fasilitas hunian dan usaha. Artinya ketika kita menyediakan satu fasilitas hunian yang ingin membutuhkan satu rumah, tentu ada fasilitasnya. Salah satu fasilitasnya adalah beragam bisnis yang harusnya ada di sekitarnya. Nah, itulah kami dari Paramount Land selalu tak berhenti berupaya menciptakan sebuah baik itu kota baru, baik itu sebuah kawasan, baik itu sebuah klaster ataupun kawasan komersial. Kami harus memberikan satu kepastian, memberikan satu jaminan bahwa kalau tinggal di sana nyaman, kalau usaha di sana nyaman, kalau usaha di sana dapat cuan yang lebih banyak. Nah, saya jadi penasaran nih. Mungkin sahabat Kompas.com di luar sana juga makin penasaran. Kira-kira apa sih potensi serta keunggulan yang ada di wilayah Gading Serpong? Yang seperti Bapak bilang tadi bahwa Paramount Land ini kan khusus mengembangkan kawasan di wilayah Gading Serpong, Tangerang. Apa sih Pak potensi-potensi yang perlu saya digali? tambahkan sedikit. Kami dari Paramount Land, sebenarnya kami sudah saat ini mengembangkan 2 township. 2 township? 2 township. Township yang pertama yang kita kembangkan ya sejak tahun 90-an itulah Gading Serpong. Dan yang kedua baru 2 tahun terakhir di masa pandemi, kita juga memperkenalkan satu kota juga yang namanya Paramount Petals. Jadi kita mengembangkan 2 hal ini yang kita kembangkan. Kembali ke pertanyaannya, kalau ditanya apa sih keunggulannya, apa sih kehebatannya kedua kota ini? 2 kota yang berbeda. Gading Serpong adalah kota yang sudah ada masyarakatnya. Betul. Sudah ada penghuninya. Gitu kan. Jadi sebenarnya yang mereka butuhkan adalah pengusaha-pengusaha, pebisnis-pebisnis yang ingin masuk di sini berusaha, pasarnya sudah ada. Jadi tadi kalau kita mempertemukan pembeli, supply dan demand dipertemukan, manusianya sudah ada, lingkungannya sudah ada, fasilitasnya sudah ada. Jadi yang ingin berusaha, ya come to Gading Serpong. Yang kedua tadi Paramount Petals. Paramount Petals ini adalah kota baru yang kami sudah susun sedemikian rupa. Yang hari ini progresnya ya kurang lebih 10% kita sudah ada. Tapi di sana ada komitmen. Nah, ini komitmen apa yang di sana kita kembangkan, bahwa ya kami juga sedang mengisi huniannya. Paralel untuk mengisi juga area-area komersial yang notabene ini akan menjadi satu tempat ataupun space untuk berbisnis. Anak muda, keluarga matang, yang mapan bisa berbisnis di sana karena ya pasarnya ada gitu. Oke, tadi kan kalau misalnya Bapak sempat menyinggung bahwa pasarnya ada, lokasinya ada, dan dipastikan bahwa properti di sini juga berada di kawasan yang sedang berkembang, istilahnya begitu. Benar. Nah Pak, kan banyak yang bilang lokasi itu menentukan rezeki. Menurut Bapak pandangannya seperti apa nih Pak terkait pandangan itu? Secara familiar ketika berbicara properti ya, mau itu rumah, mau itu ruko, ruang usaha, mau hotel, mau hospital, mau pabrik, lokasi adalah hal yang sangat penting. Orang kan selalu bilang lokasi, lokasi, dan lokasi. Gitu ya. Itu yang utama ya. Memang kalau kita melihat ya, apapun bisnisnya, kalau kurang tepat lokasinya, nanti keliru. Makanya tadi saya katakan, bacalah pasarnya, gitu. Dekati pasar itu, dekati yang membutuhkan, gitu kira-kira. Nah, ini menjadi catatan penting sebenarnya. Nah, kami ini melihat lokasi yang kami kembangkan ini adalah tidak terlepas sebenarnya kalau ingin usaha lihat 3 hal. Saya sering katakan. Apa aja tuh Pak 3 hal? Kalau berbicara lokasi kan terlalu makro. Betul. Ya. Kalau lokasi kan biasanya lihat lokasinya. Setelah lihat lokasinya siapa developernya, komitmennya seperti apa. Setelah itu lihat konsep apa yang dibuat di sana. Itu kan kira-kira ya. Jadi biasanya lokasinya, siapa developernya, artinya siapa manajemennya, dan yang ketiga bagaimana dengan konsepnya. Nah, tapi saya ingin menggarisbawahi ketika mencari space atau ruang untuk berusaha, lokasi itu kan identik dengan aksesibilitas. Aksesibilitas itu bagaimana menuju ke tempat bisnis itu atau ruang komersial itu, dan bagaimana meninggalkan secepat apa, semudah apa untuk mendapatkan ruang itu. Makin cepat, makin mudah terlihat, artinya ya pasarnya makin melebar gitu. Nah, yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan biasanya saya sering menceritakan kalau mencari sebuah lokasi, lingkungan hal yang sangat penting. Lingkungan dalam arti mulai dari kenyamanannya, mulai dari kenyamanan dalam arti keteduhan di sana, keselamatan kaitannya dengan apakah ada rules di sana, apa ada yang kelola tempat itu. Nah, kami diberi Paramount Land, kami punya divisi khusus bagaimana mengelola kota ini.
Dan itu memberikan satu jaminan lingkungan itu pasti aman, nyaman, sehat, bersih, dan terkelola dengan baik. Nah itu yang menjadi penting untuk sebuah lingkungan. Lingkungan yang lainnya, sebuah bisnis yang ingin masuk ke dalam satu lokasi, dia harus lihat ada bisnis apa di sekitarnya. Kalau mau membuka apotik, pastikan ada hospital nggak di dekatnya. Kalau mau buka lab, pastikan ada klinik di sekitarnya. Kan kira-kira seperti itu bisnis ya. Kalau di sana sudah ada misalnya F&B yang Korean food, nggak lama pasti akan Javanese muncul. Pastikan pasti warung Padang juga akan muncul di sana. Nah itulah bisnis, selalu mencari keberagaman, selalu mencari diferensiasi dari apa bisnis apa yang ada di sana. Itu lingkungan. Oh, sama berarti kayak bikin sekolah udah ada komplek perumahan apa enggak gitu udah ada belum yang mau sekolah? Nah, itu yang paling bener. penting. Nah, karena itu, yang terakhir biasanya ini lebih spesifik konsep. Konsep ini sangat penting. Apapun yang kita ingin sajikan, bisnis apapun, produk apapun, kalau nggak ada konsepnya, nggak ada story di balik itu, kita bisa kenalkan apa? Contoh misalnya, baru-baru ini setiap kami mengembangkan komersial, ada 2 hal yang selalu kami berikan. Yang pertama itu adalah bagaimana memastikan bisnisnya pasti ramai. Kami selalu menyediakan, bisa kita sediakan tenant cooler, bisa kita sediakan crowd cooler, bagaimana supaya keterikatan antara satu bisnis dengan bisnis yang lain itu ada. Nah ini anak muda harus perhatikan tuh. Ya, kalau buka bisnis, jangan sekitarnya jual ikan, tiba-tiba di sana jualnya yang berbeda. Ya beda, pasarnya lain. Nggak ada hubungan antara satu bisnis dengan bisnis yang lainnya. Itu penting sekali. Saya contohkan satu lagi, kami punya namanya konsep yang baru-baru saja kita perkenalkan. Mau tahu? Apa tuh Pak? Ya, namanya Yoseka. Yoseka itu apa Pak? Nah ini adalah satu nama generik yang baru-baru saja kita ciptakan. Your style on expandable area. Nah jadi gimana caranya beli ruang usaha di bisnis di developer yang tepat, di lokasi yang tepat, tapi bisa memanfaatkan, mengkreasikan tempat itu sesuai dengan seleranya Mbak Ovi misalnya. Makanya saya katakan your own expandable area. Silakan mau diapain aja. Kan anak muda kan sekarang kalau berbisnis harus dibebaskan. Harus dibebaskan, berkreasi, lepaskan mereka. Nah itu yang sangat penting yang hari ini berikan, yang mau usaha berikan kebebasan. Supaya bisnisnya benar-benar bisa tajam. Jadi sebenarnya tadi balik lagi ke pertanyaan awal, lokasi menentukan rezeki, tapi sebenarnya kita juga harus perhatikan beberapa aspek lainnya. Tadi seperti Pak Awi udah bilang ada kaitannya dari aksesibilitas, kemudian lingkungan, sama yang ketiga yaitu konsepnya. Sudah matang nggak sih konsepnya? Nah mungkin boleh dong Pak di-mention sedikit proyek-proyek yang sedang dikerjakan oleh Paramount Land. 2 township yang saat ini kita kembangkan. Satu Paramount Land Gading Serpong, satu lagi Paramount Petals. Gading Serpong adalah kota yang sudah jadi. Biasanya kami nggak muluk-muluk ketika kita mengembangkan produk. Cukup datang ke sini karena sesuatu yang sudah dilihat. Tinggal cari kira-kira bisnis apa, produk apa. Kami di Paramount Land Gading Serpong fokus mengembangkan komersial. Hari Senin besok kami akan meluncurkan satu kawasan komersial yang kami sebut dengan Verona Junction. Verona Junction. Verona Junction ini ya seperti namanya, dia berada di junction. Dan dia diletakkan secara lokasi. Kembali lagi nih, secara lokasi dia berada di penghubung antara kota BSD dan juga Gading Serpong. Itu Verona Junction. Nah, satu lagi yang saya katakan tadi, kita punya satu kota mandiri lagi, Paramount Petals. Kota Paramount Petals ini masih embrio yang masih kecil, yang saat ini kami fokus mengembangkan huniannya. Ini untuk anak-anak muda. Khusus untuk ini anak-anak hunian muda. Untuk anak-anak muda. Tapi alhasil 1 tahun lebih kita sudah menjual 800 unit, kita sudah jual rumahnya dan akan serah terima dalam waktu dekat. Jadi akan ada penghuni yang tinggal di sana. Karena itu tanggal 3 Februari kemarin kami sudah meluncurkan sebuah area komersial yang bisa memfasilitasi 800 hunian yang akan serah terima tahun ini, yang disebut dengan
Kaliko Square. Kaliko Square. Budgetnya masuk dengan anak-anak muda nggak nih Pak kira-kira? Oh iya, ya tadi. Kalau kita ngomongin masuk apa enggak sama anak-anak muda Ya. muda tuh fokusnya adalah Ya. budgetnya masuk dulu nggak Pak? Benar Gitu. sekali, itu pertanyaan yang bagus. Tadi saya katakan konsep adalah hal yang paling Betul. penting. Konsep itu bukan hanya konsep produknya, Betul. tapi bagaimana konsep konsep yang terkait dengan finansial. Kita kan mempertemukan antara pengusaha dengan ruang, gitu ya. Artinya biasanya anak muda kalau mau buka usaha sering sekali terkendala mengenai cara bayar, pembayaran, itu semuanya kita tampung, kita akomodasi. Bagaimana seringan mungkin bisa mendapatkan harga yang terjangkau. Bayangkan aja kalau Mbak Ovi mau buka usaha, katakanlah seperti Kaliko Square, kita jual ruko 3 lantai yang paling start harganya itulah sekitar 1,7 miliaran. Oke. Jangan membayangkan bahwa bisa usaha harus ada duit 1,7 miliaran. Enggak harus. Cukup membayar DP 10% atau 15%. Setelah itu ya bisa langsung mengajukan untuk cara bayar KPR di bank. Oke. Ya mungkin per bulan bisa bayar 7 sampai 8 juta angsuran sambil berbisnis. Ya harusnya dalam 5 tahun bisa tercover gitu ya sebenarnya. Harusnya nutup ya Pak ya? Harusnya nutup, selagi mau ada keinginan pasti bisa. Selagi ada keinginan pasti bisa. Nah tadi kan Bapak sempat menyinggung ruko nih Pak. Ya. Boleh dong kasih kisi-kisi, apa sih yang menentukan suatu ruko itu memiliki lokasi yang strategis? Biasanya orang-orang tua kita zaman dulu, kalau mau bisnis cari yang rame. Betul. Rame itu ciri-cirinya apa sih? Banyak orang lalu lalang. Kalau banyak orang lalu lalang pasti di pinggir jalan. Ya. Nah carilah ruko yang seperti itu. Yang berada benar-benar strategis, intinya itu mudah dilihat, mudah dicapai gitu kan. Mau pergi ke sana mudah, setelah sampai pun bisa memarkir dengan baik, benar, parkirnya tersedia cukup luas kan, itu sebenarnya bahasa sederhananya tuh. Ya. Itulah sebenarnya lokasi yang strategis. Tapi itu sesuatu yang given. Tanah, bangunan, lokasi semuanya di situ. Lebih penting lagi tadi konsepnya. Kalau nggak ada konsepnya, nggak menyediakan anchor tenant, nggak menyediakan pengelolaan dengan baik, nggak memberikan stimulasi supaya bisnis itu bergerak, ya nggak bisa. Nggak memberikan kemudahan kepada para anak muda yang ingin usaha, memberikan kreasi, makin lambatlah usaha itu. Nah itu kita dukung semua. Dan terakhir ketika dia udah berusaha, kami berusaha selalu mengelola tempat itu secara benar. Biasanya kalau di mall itu kan ada yang kelola mall. Betul. Kalau ini kami pun sampai deretan-deretan ruko kawasan itu kita kelola dengan baik. Dari keamanan, kenyamanan, lingkungan, landscape semuanya kita kelola. Tujuannya satu, customer yang berusaha happy, kami pun bisa menjalankan bisnis ini dengan baik. Oke, baik. Menarik sekali ya. Dan tentunya dari Param Online ini sudah membuat konsep yang sistematis untuk memberikan kenyamanan bagi seluruh sahabat Kompas.com yang mungkin ingin memulai bisnis di tahun 2023, khususnya di kawasan Gading Serpong, Tangerang ya. Oke, Bapak, tentunya kan Param Online sudah punya produk ruko yang kemudian udah ada hunian lainnya. Kira-kira peluangnya gimana nih ke depannya khususnya di tahun 2023 apalagi untuk kalangan milenial? Saya sharing ya Mbak Ovi ya, bahwa di tahun 2023 ini kita sebagai anak muda ya, sebagai anak muda tentu selalu dengan optimis. Jangan ragu, kita punya negara ini sangat kuat. Baru-baru saja saya dapatkan berita, kita tonton bahwa Menteri Keuangan memberikan kepastian gitu bahwa negara kita ampuh gitu ya, nggak akan resesi seperti negara lain. Juga kalau kita ngelihat tanda-tanda ekonomi yang ada, inflasi yang menurun, nilai kurs dolar juga membaik, pertumbuhan ekonomi juga masih dalam range. Artinya kita sebagai anak muda harus tetap maju. Artinya ada harapan di sana. Memang kadang-kadang ketika kita mau membuka bisnis itu selalu yang menghalangi diri kita sendiri. Karena itu saya hanya ingin mengajak, jangan pernah ragu, jangan pernah takut menghadapi bisnis. Indonesia ini sangat kuat. Berapa kali kita terjadi resesi, kita selalu bisa keluar dari resesi tersebut. Kenapa? Ya karena kembali ke diri kita, selagi kita mau, selagi kita mampu, itu pasti akan bisa kita dobrak. Persoalan-persoalan apa yang kita hadapi harusnya bisa kita jalani. Jadi intinya mulai dari kemauan hati, kemauan diri, memulai bisnis di tahun 2003 nggak ada yang telat. Nggak ada yang telat. Nggak ada yang telat, dan tentukan juga lokasi
kemudian konsep serta beberapa hal-hal lainnya yang tadi sudah Pak Awi sampaikan kepada seluruh sahabat kompas.com. Bapak boleh dong Pak sedikit closing statement terkait diskusi kita pada hari ini. Oke, Mbak Ovi, untuk sahabat kompas.com dimanapun berada, kapanpun dan menyaksikan perbincangan kami pada hari ini, tentu saya hanya ingin berpesan bahwa untuk para pendengar, bahwa untuk memulai bisnis nggak ada kata telat. Berbisnis dimulai dari kita dan memang harus bagaimana kita membaca pasar, bisnis apapun bagaimana membaca pasar, bagaimana melirik pangsa yang akan kita tuju. Itulah yang akan menjadi dasar bagaimana pengembangan bisnis kita ke depan. Kami sebagai developer dari Paramount Land saat ini mengembangkan 2 kota baru. Kami selaku yang bertanggung jawab, salah satu yang bertanggung jawab di negara ini menyediakan ruang usaha, khususnya bagi anak muda. Dan kami selalu mengembangkan ruang usaha berupa ruko yang mulai dari untuk usaha startup hingga usaha-usaha yang sudah mapan. Nah, usaha yang kami kembangkan ini kami selalu menyediakan beragam konsep tentunya, beragam lokasi yang kita berikan. Namun yang pasti kami memberikan satu jaminan bahwa usaha yang akan dikembangkan di sana akan bisa berhasil kelak untuk ke depan. Sekali lagi saya ingin sampaikan kepada sahabat kompas.com untuk memulai bisnis dari sekarang. Awal menentukan akhir daripada usaha kita di tahun 2023 ini. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Pak Awi atas kesempatan serta diskusi yang sangat luar biasa. Dan semoga diskusi ini tentunya dapat memberikan manfaat kepada sahabat kompas.com dimanapun Anda berada. Baiklah, itu dia tadi keseruan ngulik bisnis episode pertama bersama dengan Paramount Land. Terus saksikan keseruan-keseruan lainnya hanya di Ngulik Bisnis bersama kompas.com.